Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelum saya lanjutkan, saya minta Saudara Febri, mana Saudara Febri? Dan Saudara Febri temani saya di sini. Bersama dengan teman-teman yang juga dulu menemani perjalanan panjang. Ada siapa saja? Febri siapa saja di sini? Ican sini Ican. Ayo teman-teman yang pakai baju dakwah ya. Ican, Mas Safwan, ada Mas Wahyu itu di belakang. Wahyu. Ada Mas Darwis. Yuk ke atas semua yuk. Mari. Ada Mas Ming, ada Mas Rabuang, ada Mas Fadli. Ayo cepat ke atas yuk, teman-teman yuk. Baik, silakan. Ada Mas Fatul. Ayo Darwis, Ican semua. Nanti tugas-tugas dokumentasi diambil alih sama yang lain dulu ya. Yuk temani saya di atas sini. Acip mana Acip ya? Acip mendampingi Pak Menteri ya? Gayat pada? Kak Yayat mana? Mas Yayat mana Mas Yayat? Mana Mas Yayat? Mari. Mas Yayat. Di sini aja di sebelah, kalau sebelah belakang. Tapi pakai jaga jarak ya. Nah, berdua lapis deh nggak apa-apa. Mas Yayat di sebelah ya. Agak jaga jarak dikit. Di depan aja di depan. Alhamdulillah. Terima kasih ini sahabat-sahabat saya yang juga sebenarnya selain yang ada di atas panggung banyak yang banyak yang tidak hadir ya. Ini mewakili. Yang kalau bukan karena beliau-beliau sahabat-sahabat saya ini tidak ada dakwah Nusantara itu. Alhamdulillah. Kasih tepuk tangan untuk teman-teman semua. Alhamdulillah, Ibu Wagub yang saya hormati dan saya cintai, Kakanda, Dr. Haji Siti Rahmi Jalillah, Bapak Kapolda, sahabat saya Irjen Muhammad Iqbal, Bapak Brigjen TNI Ahmad Rizal Hamdani, Bapak Danrem, sahabat saya juga Bapak Profesor Dr. Masnun Tahir ya. Ini sebenarnya jauh sebelum beliau jadi ketua PWNU Pak Kapolda. Ini sudah lama sekali sama saya Pak. Jadi hal ihwal beliau ini ya, termasuk tadi bakat beliau itu sering memang mencarikan suasana ya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Prof Masnun, Dr. Falahuddin juga terima kasih bersama sahabat-sahabat semua. Dan yang saya juga tidak pernah cukup berterima kasih mungkin ya adalah sahabat-sahabat para rekan jajaran pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat ya, Pak Gita, Pak Ros, Pak Madani, Pak Husnul, dan Bapak-bapak lain Pak Haji Iswandi juga ya, dan semua yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Ada Bang Ombuds juga, Bang Adhar ya. Saya bilang Bang Ombuds karena Ombudsman itu dia yang bikin, dia jadi ketuanya dan nggak boleh diganti sampai sekarang. Jadi kalau ada yang mengganti nanti tular manuh, makanya dia jadi Ombuds sampai sekarang. Dan banyak juga ada guru saya, Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Yusuf Makmun. Ini benar-benar guru saya Pak. Dan salah satu peristiwa ketika saya mengaji di beliau yang tidak pernah saya lupakan, ketika kami mengaji usul fiqh Pak, saya dan salah satu teman, itu ada ular masuk Pak. Ular masuk ke bawah tikar dan kami berdua loncat. Tuan Guru Yusuf Makmun tetap tenang Pak. Kami lari berdua, beliau yang nangkap ular itu dan dibuang keluar. Itu perjalanan saya Pak. Jadi tahun 87-88 ya. Jadi beliau ini guru saya yang mengajar saya fikih, usul fiqh dan juga membentuk kepribadian saya. Ada pengurus Nahdlatul Wathon, Bapak Sekjen ya,
Tuan Guru Hasanain, putra juga dari almarhum Tuan Guru Juwaini Mukhtar, seorang pejuang Islam ya, selain juga tokoh organisasi Nahdlatul Wathon, dan seluruh Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya banggakan, dan tentu terutama istri saya Ummu Azza yang menemani suka duka ya, dan banyak dari dakwah Nusantara ini yang juga beliau ikut langsung ya, merasakan, kemudian mengetahui betul ya bagaimana perjalanan demi perjalanan itu. Bapak Ibu yang saya hormati, semua yang hadir di tempat ini saya muliakan, termasuk sahabat sejawat yang tadi telah memberikan sambutan virtual, semuanya saya muliakan. Beliau-beliau ini yang tadi menyampaikan sambutan virtual itu sengaja memang dipilih ya, karena tempat beliau berkhidmat itu langsung saya datangi. Jadi itu adalah tempat-tempat, sebagian dari tempat-tempat yang saya jejakkan kaki bersama sahabat-sahabat semua ini ketika perjalanan dakwah Nusantara. Kiai Zaim, cucu dari Mbah Maksum Ahmad Lasem, salah seorang pendiri Nahdlatul Ulama. Kita tahu bagaimana kuatnya tradisi ya, Nahdiyah, Nahdlatul Ulama di Lasem, di Rembang ya. Termasuk juga beliau adalah cucu dari sahabat Al-Maghfurlah Maulana Syekh, yaitu Mbah Maksum Ahmad. Ada Gus Muiz ya, tapi tadi tidak sempat menyampaikan sambutan. Beliau adalah putra dari Mbah Aziz Masyhuri ya, Pondok Pesantren Denanyar, yang juga merupakan satu rangkaian yang kuat ya, dari pondok-pondok induk di Nahdlatul Ulama. Ada Kiai Kiai Haji Ali ya, Ali Aulia. Beliau pimpinan dari Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, pusat pengkaderan pimpinan Muhammadiyah ya. Kemudian juga ada Dr. Muhammad Qasim, rektor IAIN Madura. Sengaja memang dipilih beliau-beliau karena ada hubungan-hubungan. Tidak hanya tempat-tempat beliau ini saya datangi langsung, tetapi juga ada makna ukhuwah di situ. Nahdlatul Wathon sejak awal oleh Al-Maghfurlah itu diletakkan sebagai bagian dari mesin pergerakan umat. Jadi dia tidak berdiri sendiri dan tidak hendak dilepaskan sendirian. Dia secara sadar bergabung di dalam suatu harokah watoniyah Islamiyah, yaitu pergerakan keislaman dan kebangsaan. Karena itu kalau saya berkeliling, yaitu bukan membuat sesuatu yang baru, tetapi memperkuat simpul-simpul yang sudah ada, simpul-simpul ukhuwah. Banyak hal yang saya sendiri belajar dari perjalanan panjang. Pertama ya tentu pekerjaan baik itu tidak bisa dikerjakan sendirian. Jadi peran saya sama pentingnya dengan peran Saudara Wahyu, dengan peran Darwis, dengan peran Ucup ya, Ucup, kemudian Cecep, dan banyak lagi. Jadi semua kita berbagi peran. Jadi tidak ada yang lebih penting dari siapapun ya. Kita semua penting dan Allah letakkan kita di tempat masing-masing adalah untuk berkontribusi. Yang kedua, pelajaran berharga, jangan menunda kebaikan. Saya ingat betul di awal dakwah Nusantara sempat ada pertanyaannya, bukan dilema, tapi pertanyaan dalam diri saya penuhi nggak undangan-undangan ini? Kan saya masih gubernur. Nanti bagaimana persepsi orang kalau kemudian saya berkeliling Indonesia memenuhi undangan-undangan ini pada saat masih menjabat sebagai gubernur? Sempat pada waktu itu saya berpikiran untuk nanti setelah selesai gubernur saya akan bangun komunikasi, kemudian memenuhi undangan-undangan ini. Nah, dalam proses itu saya ingin sampaikan di sini umi saya ya, orang yang selalu memotivasi, penuhi saja ya. Jawab undangan itu. Istri saya Ummu Azza juga selalu menyampaikan, jalan Pak. Jadi
Saya ingat hadis Rasul, man futiha lahu babu khair falyantahizhu fa innahu la yadri mata yughlaqu anhu. Kalau pintu kebaikan dibuka, masuklah. Kamu tidak pernah tahu kapan pintu itu ditutup atau tertutup. Jadi ini pelajarannya, dan ternyata benar setelah saya selesai jadi gubernur, di akhir-akhir ada gempa. Lalu kemudian setelah itu ada pandemi Covid. Kalau dakwah Nusantara ini tidak terlaksana pada waktunya itu, mungkin sampai sekarang tidak ada dakwah Nusantara itu. Jadi ini pelajaran untuk kita semua, jangan menunda kebaikan. Yang terakhir saya ingin sampaikan bahwa salah satu cara untuk kita mencintai Indonesia adalah berkeliling di sudut-sudut Indonesia. Jadi kalau kata ulama dulu, guru-guru saya menyampaikan sebagai pengingat ya, bahwa Islam itu tidak pernah hadir di ruang hampa. Dia selalu datang kepada masyarakat yang sudah punya budaya, yang bahkan sudah punya peradaban, yang bahkan usianya bisa jadi jauh lebih tua dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Maka ketika Islam datang, dia tidak pernah hendak menguasai. Dia datang ketika sudah ada tanah yang subur, dia sirami lagi dengan kebaikan sehingga tumbuhan kebaikan itu semakin menjulang. Kalau ada yang bagian-bagian yang kering kerontang, maka dia pupuki dengan semangat kebaikan sehingga dia menjadi wilayah yang subur. Jadi ini ungkapan para ulama. Nah, ungkapan dari para ulama itu saya temukan ya, kebenarannya ketika berkeliling di Indonesia. Jadi ketika kita berkeliling di Indonesia, kita baru sadar bahwa inisiatif kebaikan itu luar biasa di seluruh sudut. Kiai-kiai yang tidak pernah dimuat wajahnya, ucapannya oleh media, tapi dia menjadi paku menjaga masyarakat di tempatnya. Ustadz-ustadz yang mengajar, ya, pondok-pondok kecil, dan demikian banyak inisiatif-inisiatif. Saya pernah di Salatiga, ya, itu hadir di tempat di mana aktivis lintas agama bekerja untuk menjaga lingkungan di situ. Jadi ternyata nyata bahwa ketika kita bekerja bersama, ya, masing-masing fastabiqul khairat, kemanfaatannya itu bisa dirasakan oleh semua. Jadi ini yang menurut saya sangat berharga yang saya rasakan, bahwa teori-teori, ya, kemudian petuah-petuah tentang membangun kecintaan kepada Indonesia itu akan dapat kita rasakan, ya, dapat kita saksikan secara langsung ketika kita membangun silaturahim, pergi ke sudut-sudut Indonesia, dan itu semua pada akhirnya ya mengharuskan kita Bapak Ibu saudara sekalian untuk menjaga negara kita ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas ketekunan saudara Febri, ya, yang mencatat. Jadi buku ini bukan tulisan saya, ini adalah coretan dari Mas Febri, ya, ketika menemani saya, dan ternyata kata beliau ini masih banyak coretan-coretan yang belum yang sedang disiapkan, ya. Kalau ini kalau tidak salah masih sebatas di Pulau Jawa, ya. Ya, di Pulau Jawa, jadi yang di luar Jawa, di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, di NTT dan di banyak tempat itu banyak yang bisa menjadi bahan kebaikan untuk kita semua. Terima kasih Febri, sahabat-sahabat semua. Saya tidak bisa memberikan balasan apa-apa selain ucapan terima kasih sekali lagi. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, beliau-beliaulah yang menjadi sebab sehingga buku ini bisa dapat kita nikmati bersama. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap bismillah, kita baca bismillah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dengan ini buku Dakwah Nusantara Islam Wasatiyah volume pertama ini resmi diluncurkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.